Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdatul Amalia, NIM 1620401015 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hukum Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Studi atas Pemberlakuan Perda Syariah di Indonesia. Latar belakang: otonomi daerah sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan, salah satunya yakni kewenangan untuk menerbitkan perda. Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut penduduk Indonesia, hal ini kemudian mendasari banyak pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membuat perda syariah. Pemberlakuan perda syariah di satu sisi memang pemerintahan pusat memberikan keluasan bagi daerah untuk membuat perda, tapi di sisi lain perda sejatinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari latar belakang tersebut ditarik dua rumusan masalah. Yang pertama yakni apakah pemerintahan daerah memiliki sumber kewenangan dalam membuat perda syariah. Yang kedua, apa yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan pemerintahan daerah dalam menyusun perda syariah di Indonesia. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui sumber kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat perda syariah. 2. Untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan pemerintahan daerah dalam menyusun perda syariah di Indonesia. Kajian teoritis. 1. Steuvenbauer teori. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa Steuvenbauer teori merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjangan yang mana norma hukum yang berada di bawah harus berpatokan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Steuvenbauer teori ajaran Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hasnawiaski. Menurut Hasnawiaski, norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. 2. Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Pemberian otonomi daerah dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan ada batasannya, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diselenggarakan oleh daerah. 3. Perda syariah. Perda syariah adalah suatu peraturan daerah yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang berlaku di suatu daerah. Kerangka konseptual, norma dasar yang mendasari norma lainnya atau yang biasa disebut guru norm kemudian dijabarkan menjadi Pancasila dan ajaran agama. Pancasila dan ajaran agama ini menjadi dasar pembentukan otonomi daerah yang kemudian melahirkan perda syariah. Hubungan ajaran agama dan perda syariah dalam bingkai otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Nah, apakah pemasukan ajaran agama dalam perda syariah ini murni hukum Islam atau hanya sebatas kearifan masyarakat setempat? Sedangkan hubungan Pancasila dan perda syariah dalam bingkai validitas, apakah perda syariah ini sesuai dengan Pancasila, yang mana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Analisa bahan hukum menggunakan penalaran deduktif, sedangkan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber kewenangan pemerintahan daerah dalam membuat perda syariah. Pemerintahan daerah memperoleh kewenangan dalam membuat perda syariah melalui atribusi dan delegasi. Secara atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan secara delegasi dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar pertimbangan pemerintahan daerah menerapkan norma Islam dalam penyusunan perda syariah di Indonesia didasari atas kedudukan hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat. Jika kita merujuk pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengurusi urusan agama, karena urusan agama merupakan urusan pemerintahan absolut yang kewenangannya sepenuhnya berada di tangan pemerintahan pusat. Nah, hal itu berbeda dengan pemerintahan Aceh. Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap produk daerahnya. Jika kita merujuk pada 5 klasifikasi perda syariah di Indonesia, jenis perda syariah yang pertama yakni perda terkait moralitas masyarakat pada Perda Kota Magelang tentang minuman beralkohol. Ditinjau dari alasan kelahiran perdanya secara filosofis didasari atas ketertiban dan keamanan masyarakat, sedangkan secara sosiologis minuman beralkohol dapat mengancam masa depan generasi muda, mengganggu kesehatan masyarakat, serta pendorong terjadinya tindak kriminalitas. Alasan hukumnya didasarkan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar mengatur tentang perizinan, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol.
Ketentuan yang menarik dari perda ini dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2. Jika kita merujuk pada alasan filosofis, historis, hal menimbang, serta materi muatan yang diatur di dalamnya, perda ini tidak menyinggung dan mengandung aspek syariat di dalamnya. Oleh karena itu, perda ini tidak dapat dikatakan sebagai perda syariah. Kelompok kedua yakni perda terkait cara berpakaian pada Perda Kabupaten Pesisir Selatan tentang berpakaian muslim dan muslimah. Alasan kelahiran perda secara filosofis didasari atas fenomena krisis akhlak dan dari sisi tata cara berpakaian tidak sesuai dengan ajaran agama serta adat Minangkabau. Secara sosiologis didasarkan pada adat Minangkabau dan syariat Islam, sedangkan alasan hukumnya didasarkan pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar mengatur tentang tata cara pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah di ruang publik. Ketentuan yang menarik dari perda ini rentan terjadinya pelanggaran HAM. Jika kita melihat pada alasan filosofis, historis, hal menimbang, serta materi muatan yang diatur di dalamnya, perda ini menyinggung dan mengandung aspek syariat di dalamnya. Oleh karena itu, perda ini disebut perda syariah. Kelompok perda syariah yang ketiga yakni tentang kemampuan beragama pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang bisa baca tulis Al-Quran. Alasan kelahiran perdanya didasari secara filosofis untuk membentuk muslim dan muslimah yang berakhlak dan berwawasan Al-Quran. Secara sosiologis didasarkan pada adat dan tradisi masyarakat Riau dan pendidikan. Alasan hukumnya pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pasal 10 Undang-Undang Pendidikan Nasional. Secara garis besar mengatur tentang penyelenggaraan kewajiban bagi anak sekolah untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran. Ketentuan yang menarik dalam perda ini rawan diskriminasi terhadap anak-anak. Jika kita merujuk pada hal filosofis, kemudian historis, hal menimbang, serta materi muatan yang diatur di dalamnya, perda ini mengandung dan menyinggung aspek syariat di dalamnya. Oleh karena itu, perda ini disebut perda syariah. Jenis perda syariah yang keempat yakni perda terkait pemungutan dana sosial pada Perda Kabupaten Serang tentang zakat. Alasan kelahiran perda secara filosofis merupakan perbaikan dari perda zakat sebelumnya yang tidak selaras dengan undang-undang zakat yang baru serta pembentukan Basnas Kabupaten Kota. Secara sosiologis didasarkan pada syariat Islam dan secara hukum didasarkan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pokok pengaturannya secara garis besar tentang penguatan Basnas sebagai lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Serang. Ketentuan yang menarik dari perda ini banyak pasal-pasal pengulangan serta revisi dari Undang-Undang Zakat. Jika kita merujuk pada alasan filosofis, historis, hal menimbang, serta materi muatan yang diatur di dalamnya, perda ini menyinggung dan mengandung aspek syariat di dalamnya. Oleh karena itu, perda ini disebut perda syariah. Jenis perda yang terakhir yakni tentang hukuman pada Konun Aceh, hukum jinayat. Alasan kelahiran perda didasari secara filosofis sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Secara sosiologis, masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang tunduk kepada agama Islam. Alasan hukumnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Secara garis besar mengatur tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar jarima. Ketentuan yang menarik dari Konun Aceh ini terdapat perbedaan dengan syariat Islam. Jika kita merujuk pada hal filosofis, historis, hal menimbangnya, perda ini sebenarnya layak dikategorikan sebagai perda syariah. Tapi jika kita menelaah pada substansinya secara ke dalam, perda ini terdapat perbedaan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perda ini disebut sebagai bukan perda syariah. Kesimpulan, berdasarkan dari sumber kewenangan pemerintah daerah dalam membuat perda syariah didapatkan melalui atribusi dan delegasi. Dasar pertimbangan digunakan dalam penyusunan perda syariah ini didasarkan pada kedudukan hukum Islam yang merupakan salah satu hukum nasional. Melihat rata-rata perda syariah yang ada di Indonesia, tidak semua klasifikasi yang disampaikan oleh Agus Purnomo tidak selamanya tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.